مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi pada Indonesia Madani. Iya, Ini luar biasa. Dan kali ini kita bersama dengan Pak Prof. Rizky Samad ya. dan juga Pak Gus Firdaus. Ya, pemirsa, Kementerian Agama atau Menteri Agama itu telah mengeluarkan Asta Protas ya. Asta itu artinya 8, Protas itu singkatan dari program prioritas. Jadi ada 8 program prioritas Kementerian Agama dan beberapa itemnya itu adalah menyangkut dengan kerukunan umat beragama. Ya. Dan juga ada moderasi, bahkan ada pembuatan kurikulum cinta ini, Ya. kurikulum cinta kasih sayang. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Prof. Rizky Samad. Beliau adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat Ya. dan sangat intens sekali membicarakan, mendiskusikan terkait dengan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat. Dan tentunya dalam program Asta Protas ini ada hal-hal yang menyangkut dengan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Ya. Nah, jadi kita akan bincang dengan Pak Prof. Selamat sore nih Pak Prof. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat-saat mau berbuka puasa ya, Ya. di Padang dan kita bincang-bincang terkait dengan adanya program yang diserukan oleh Menteri Agama Ya. yaitu Asta Protas, 8 program prioritas dan kali ini menyangkut dengan kebijakan Kementerian Agama terkait dengan kerukunan. Ya, mohon pencerahan dari Pak Prof. Baik. Bagaimana pandangan Pak Prof terhadap program Kementerian Agama terkait dengan kerukunan dan moderasi ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Dr. Rifki, saudara pemirsa Indonesia.com, bahwa saya 2 kali mengikuti pertemuan dengan Kementerian Agama. Kita akan mengikuti Kementerian Agama dalam rangka sosialisasi Protas ya, program prioritas Asta, 8 program prioritas Menteri Agama. Yang menarik itu bagi saya nomor 1. Ya. Nomor 1 itu bagaimana memperkuat kerukunan berbasis kemanusiaan. Nah, ini jangkauannya jauh, Pak. Ya. Kalau orang paham bahwa beragama itu memang kemanusiaan dulu. Ketika orang sudah paham, sudah mengerti, dan sudah sadar tentang isu kemanusiaan, bahwa manusia itu dilahirkan dari rahim ibu, Ya. bahwa manusia itu di hadapan Allah sama, Ya. bahwa manusia itu punya hak dan tanggung jawab, bahwa manusia itu makhluk mulia, maka tidak akan ada lagi pelecehan, tidak akan ada lagi bully, tidak akan lagi intoleran. Ya. Jadi intoleransi itu muncul karena penghargaan terhadap kemanusiaan lemah. Jadi saya melihatnya terminologi yang dipakai dalam hasta ini, dalam Prota 8 hasta ini, nomor 1 kerukunan itu yang dikaitkan dengan kemanusiaan, sebuah proses yang sudah mendapatkan pencerahan berpikir yang kuat. Ya. Karena problem yang hari ini masyarakat modern ini, mereka ada yang senjang, timpang. Pada sisi fasilitas hidup mereka orang modern, kendaraannya hebat, gelar mentereng, bahkan ekonomi kuat, tetapi pada sisi lain nilai-nilai kemanusiaan terabaikan. Saya paling sering menyampaikan dalam ceramah yang tak logisnya itu mobilnya Fortune. Ya. Tapi kebiasaannya menggeser orang di jalanan, mereka ada air, lalu dia lewat aja, nggak sadar dia kawan lain. Itu kan bentuk-bentuk kemanusiaan. Ya. Nah, ini menurut hemat saya patut mendapat dukungan. Saya sebagai bagian dari masyarakat bangsa, karena kita sadar bahwa negeri kita ini majemuk, bahwa negeri kita ini memang terdiri dari beragam agama, maka pilihan program dari Asta Protas
menempatkan kemanusiaan sebagai bagian yang sangat penting dalam kerukunan. Sangat patut mendapat dukungan kita. Ya. Itu intinya menurut saya. Apalagi Indonesia ini kan majemuk ya Pak Purwo ya. Ya, Beragam, heterogen, ya itu sangat penting kiranya kalau kerukunan itu menjadi nomor satu. ya. Jadi saya merasakan begini, dalam tugas saya dan ada Pak Sekretaris, Pak Rifki juga ikut, bendara KUB juga ikut, berkunjung kemarin ke Papua Ya. dalam sebuah kegiatan konferensi Nasional. nasional agama kan. Di samping kita konferensi, kita akan dibawa melihat bangsa saudara kita dari suku asli Ya. Papua ini, kita dilihatkan alam, kita dipertemukan dengan beragam keadaan-keadaan. Semakin sadar kita bahwa kita bersyukur jadi manusia. Ternyata manusia Indonesia itu keragamannya luar biasa, gayanya luar biasa. Tapi walaupun dilihatnya, katakanlah saudara-saudara kita di Papua, kita melihatnya khawatir, takut, ada sesuatu. Tapi ketika kita sudah bersentuhan dengan dia, komunikasi dengan dia, ramah dia. Tanya sama Gus kan, ramah dia. Nah, artinya isu kemanusiaan itu membuat kita ramah. Dalam berbagai pertemuan di Kurun Kerukunan juga dikatakan begitu. Ada terma istilahnya rangkulan kerukunan, sapaan kerukunan, salam kerukunan. Itu kan bagian dari hal-hal kemanusiaan. Nah, tradisi ini yang mesti terus-menerus kita kembangkan, dan bagi saudara-saudara kita yang punya kepentingan, janganlah hal ini diadu-adu, rugi kita. Karena saya juga pernah sampaikan di berbagai kesempatan, katakanlah ketidaksukaan kita terhadap pemerintah, katakanlah begitu. Tapi pemerintah kan bisa berganti. Negara kan tidak pernah berganti. Maka kecintaan kepada negara, itu otomatis nanti kecintaan ke agama, otomatis kecintaan kemanusiaan. Jadi cara melihat seperti ini perlu dikembangkan di masyarakat kita. Kita jangan terjebak pada isu kecil. Isu kecil hari ini. Padahal di atas itu ada lebih besar. Di atas pemerintahan ada negara. Di atas negara ada umat manusia. Umat manusia itu pada dasarnya satu. Jadi menurut saya, kita dukung dengan menciptakan suasana yang kondusif. Mari saling beria. Ketika ada masalah, kita ikuti alurnya. Ada hukum, ada sosial, ada ekonomi. Semuanya kan ala sakilati, kata Al-Quran. Setiap orang bekerja dalam bidang. Kullu ya'malu ala sakilati. Jadi pandangan Islam sangat manusiawi sekali. Kalau pandangan Pak Prof terkait dengan tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama ini, untuk lintas agama ini kan sepertinya kan perlu disosialisasikan ya program Asta Protas ini kepada seluruh tokoh-tokoh agama, agar mereka juga mensosialisasikan kepada seluruh jamaahnya, umatnya, jemaatnya, agar yang mendukung program kerukunan ini. Nah, bagaimana pesan Pak Prof kepada tokoh-tokoh agama ini? Saya yakin tokoh agama ini orang berilmu semua. Tokoh agama pasti tahu dengan kitab suci agamanya. Kitab suci agama apa saja pasti pro terhadap kemanusiaan. Dia pro terhadap kerukunan. Karena kemanusiaan itu intinya agama. Orang tidak sah beragama kalau dia tidak punya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, bagaimana masalahnya lagi? Tokoh agama ini kembali rujuk. Kalau dalam mana rujuk ilal haq, kembali ke pangkal. Bahwa ini negara sudah mengayomi, ayo kita bersama-sama. Ada ruang yang memang kita harus berbeda di agama kita masing berbeda. Tapi dalam konteks nasional kita bersama ya bersama. Jadi perlu kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu butuh dukungan informasi, dukungan edukasi, dukungan inklusi. Itulah pentingnya salah satu podcast ini. Untuk mengedukasi, untuk menginformasikan, untuk membuat mereka bisa menerima inklusi. Kita kan tugas tokoh itu edukasi, sosialisasi, edukasi, inklusi, akhirnya menjadi sebuah kesadaran kolektif. Itu menurut emak saya mesti dilakukan. Kita bersyukur Menteri Agama sudah terus menggerakkan ini. Saya ada 2 kali hadir pertemuan, kemarin hadir di pertemuan yang sengaja diundang oleh tokoh-tokoh, kemudian juga ada pertemuan KUB dalam rangka itu. Jadi termasuk moderasi beragama, cara berpikir beragama, termasuk persoalan ekoteologi, bahwa soal kerusakan hidup ini tidak hanya sebatas-batas soal alam, tapi juga soal keyakinan.
Jadi Kalau salah banyak dulu ada kegiatan di Papua menanam pohon ya Pak Pur ya? Iya, Itu kan bagian dari ekologi. Ya? ekoteologi. Ekoteologi Jadi itu. kebersamaan ya menanam pohon itu juga bagus itu ya. Oke. Nah, baik, cukup. Cukup. Barangkali. Terima kasih Pak Prof Ya. atas waktunya dan kesempatannya dalam dialog kita atau di podcast ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.